Motanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun TVRI Sumatera Barat Sukasadonyo. Dan selamat datang dan selamat bergabung di TVRI, saluran resmi penyiaran Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Wih, jadi di sana bisa menyaksikan pertandingan Piala Dunia di TVRI Nasional dan TVRI Sport di sana. Dan senang pula Ambo Oscar hadir menemani di sana Kasadonyo di podcast sampai Motanya orang awak di Siko tampaknya di sana. Dan tentu pada episode kita kali ini sudah menghadirkan seorang bintang tamu yang menarik deh, cukup menarik karena bintang tamu kita kok seorang guru, tapi guru konten kreator. Nah, penasaran kan seperti apa kehidupan dan slice of life seorang guru SD ini? Langsung saja kita perkenalkan ikut di sana Kak Deni Mulyani Harna. Selamat siang Kak Deni. Selamat siang Oscar. Oke, pasti bolos ya kerja nggak ngajar ya? Enggak dong, kan udah libur. Oh iya, orang libur. Sorry, maaf. Orang libur ya? Iya, udah orang libur ya? loh. Saya lupa tanggal deh. Karena saking sibuknya. Berarti sekarang udah libur sekolah ya? Iya, libur pertama sekarang. Libur pertama, libur semester. Libur semester, 3 Libur minggu. semester. Oh iya, jadi udah free lah ya, Iya, udah free, sekolah gitu udah. kan. Tadi dari sekolah sih. Oh, dari sekolah? Daftar ulang anak-anak. Oh, daftar ulang. Iya. Oh, berarti yang daftar SD. Untuk naik kelas. Oh, untuk naik kelas. Untuk naik kelas kan harus daftar ulang, mana tahu ada yang pindah gitu. Oh iya, betul. Saya lupa, sudah berapa tahun saya tidak SD ya. Tapi Kak Deni ini ngajar guru SD di mana nih kalau boleh tahu? Di SD 18 Air Tower Selatan di sebelah UNP di depan Basko. Oh, di depan Basko. Iya, di Perumnas. Oh, oke. Di sana berarti ngajar ya. Dan itu udah sebagai PNS di sana udah lama juga berarti ya? Alhamdulillah. Jadi PNS 2019 ditempatkan di SD 18. Oh, iya, belum lebih pindah? Belum. Udah 6 tahun di sana Oscar. 6 tahun. Jadi warga sana aja berarti. Jadi warga sana aja mungkin ya. Tapi Kak, ini di bio Instagramnya seorang guru SD dan konten kreator guru SD. Nah, itu konten kreatornya seperti apa tuh konten-kontennya? Kontennya sharing praktik pembelajaran, terus dekor kelas, ada tutorial tentang tutorial lah pokoknya. Tutorial yang diuntukkan untuk guru SD. Iya. Oh, salah satunya tadi yang bilang ini ada LKPD ya namanya. Iya, untuk LKPD SD, ada juga untuk mendapatkan LKPD secara gratis gitu. Tapi LKPD ini apa sih? Lembaran kerja apa? Peserta didik. Oh, lembaran kerja peserta didik. Lembar gitu. Kerja peserta didik. Oh. Jadi nanti setiap pembelajaran materi itu ada LKPD-nya, Oscar. Sama kayak apa ya? Kurikulum apa namanya? Sama kayak LKS itu kan LKS, dalam bentuk banyak. Iya. LKPD itu dalam bentuk lembaran. Oh, per lembar-lembar aja. Iya, per berarti. lembar. Misalnya yang langkah-langkah dalam langkah-langkah tugas yang diberikan oleh guru. Jadi di situ ada langkah-langkahnya, siswa tinggal mengikuti. Oh gitu. Iya. Kayak silabus ya sih beda ya? Beda, silabus itu semua. Oh, semua ya? Semua materi. Oh yang iya, gitu, guru materi. yang pegang kalau silabus. Kalau ini pada saat mengajar aja. Iya, lembar kerja peserta didik untuk pekerjaan peserta didik. Oh gitu. Oh berarti konten-konten untuk yang ibaratnya membantu para guru-guru SD ya terlebih ya. LKPD itu misalnya gini Oscar, misalnya jajar genjang. Nanti kita kasih langkah-langkah sehingga siswa menemukan luas jajar genjang. Nanti ada latihannya di bawahnya juga gitu. Iya, jadi ada komponen-komponennya. Oh gitu, seperti itu. Iya. Terus apa lagi selain LKPD? Ada apa aja? Di kontennya. Iya, di konten Kak Deni. Tutorial bikin apa gitu. Pokoknya dekorasi kelas ada tutorialnya gitu. Terus juga secara free membagikan dekor-dekor kelas gitu. Juga ada itu. Oke, kayak konsep-konsep dekor kelas gitu. Iya, terus memperingati Hari Kartini. Itu apa LKPD-nya nanti gratis dibagikan gitu, Oscar. Oke. Ini membantu banget ya untuk guru-guru SD ya. Iya, semoga bermanfaat dan menginspirasi gitu. Pasti dong. Ada yang mau feedbacknya itu, ada yang berterima kasih karena dikasih gratis, ada juga yang mengamati, meniru dan memodifikasi juga. Oscar. ATM. Di ATM-nya bisa juga seperti itu. Semoga walaupun untuk satu orang bermanfaat kan tetap bermanfaat. Iya, betul banget. Betul banget. Apalagi ini yang berhubungan dengan guru SD ya, apalagi ya dengan kehidupan anak-anak gitu kan. Iya, kehidupan anak-anak. Dan itu konsep-konsep dekorasinya itu dari kakak semua. Oh iya,
Di journaling dulu sih, di journaling dulu. iya, Oke. dicari sumber-sumbernya, nanti dimodifikasi juga Oscar. Jadi oke. biasanya cari inspirasinya di Pinterest, nanti Oke. di ATM juga. Oh. Jadi gitu. diedit pakai Canva, Oke. nanti dibagikan gitu. Oh gitu. Tapi kan setiap dekorasi-dekorasi itu kan apalagi di guru SD ya. Itu biasanya kan ada artinya ya. Iya, ada artinya, ada bukan artinya. cuma tempel-tempel apa aja kan Iya, gitu. mengusahakan untuk tempelan-tempelan itu ada arti dan kegunaannya. Nah, itu untuk gimana tuh? Coba di preview kan, deskripsikan iya. tuh salah. Kayak dekor yang di kelas 1A kemarin yang di-share di Instagram itu ada suku kata. Itu tuh untuk media ajar supaya siswa nanti belajar membaca tuh pas hari pertama kan kita nggak tahu tuh siapa yang udah bisa baca. Ya, Nah, kita betul. untuk MPLS-nya kegiatannya bacain itu yang nanti kita kan dapat gambaran 7 orang yang udah bisa baca suku kata, 3 orang yang belum gitu. Jadi gunanya itu memang untuk pembelajaran, Oscar, mendukung pembelajaran di kelas gitu. Jadi dekor-dekor yang dibuat itu memang tujuannya untuk memudahkan kita untuk mengajarkan materi yang ada di kelas itu. Ya, bukan serta-merta cuman estetikanya aja Enggak berarti ya, bukan estetikanya estetika aja, doang. enggak. Ada arti dan maknanya. Ada arti dan maknanya kayak misalnya siswa bikin prakarya kita tempel di kelas gitu. Jadi iya. kan dekorasinya itu prakarya siswa juga. Oh gitu. Iya. Dan itu semuanya bisa didapetin di Instagram atau linknya Kak Deni. Iya, di kelas 1 waktu itu. Kalau Kelas 1. next-nya di kelas 5. Oh, di kelas 5? Iya. Oh, berarti sekarang ngajar kelas 5 berarti? Iya, tahun ini, tahun depan. Oh, tahun depan? Tahun ini sampai tahun depan di kelas 5. Oh, berarti sebelumnya ngajar di kelas 1. Iya. Terus beralih ke kelas 5. Iya. Itu gimana tuh? Kan ada berbeda nih. Iya. Kelas 1 itu kan baru transisi dari TK ke SD. iya. Kalau kelas 5 SD ya paling mereka udah ngerasain lah gitu Iya. beberapa. Apa nih yang menjadi pembeda yang berasa banget tuh? Sikap kita sih harus dibedakan. Oh, sikapnya, Oscar, oke. sikap guru harus dibedakan kepada anak kelas 1 dan kelas 5. Kalau kelas 1 itu kan fasenya masih disayang-sayang, masih. Iya, betul. Ya, misal kita datang itu dia lari-lari meluk Oscar. Iya, meluk gitu kan. Kalau misalnya keluar main tuh mereka pengennya di depan meja kita. Kayak peluk-peluk, cium-cium kan anak-anak itu di kelas 1 masih gitu. Kalau kelas 5 kan udah nggak bisa lagi. Iyalah. Peluk kan udah Iya. kan. udah bisa digertak dikit nih. Udah dewasa Aduh, ya. digertak dikit lagi. Udah dewasa mereka, Iya. udah bukan fasenya peluk-peluk lagi, Iya. bukan kasih sayang lagi, udah bisa ditegakkan aturan di kelas 5. Kalau kelas 1 sih belum bisa terlalu digerak-gerasin ya. digertak-gertak, iya. Iya. Oke, kali ini kita bakal menyaksikan bareng ya Iya. visual dari TVR juga dari Kak Deni juga. Ini gimana keseharian Kak Deni nih Ya, sebagai iya. guru SD nih. Nah, berikut di sana visualisasinya untuk Anda. Ngapain sih rapper-rapper dekor kelas? Selain karena nilai estetika, ternyata ada penelitiannya loh. Nih penelitiannya. Dan banyak lagi penelitian yang relevan. Jadi, jenis lingkungan belajar itu salah satunya lingkungan fisik. Lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar. Nah, ini adalah pojok baca. Jika di kelas, guru mendekor pojok baca, berarti menambah nilai plus sarana dan prasarananya. Selain itu, kelas adalah rumah kedua bagi guru. Jadi, mendekorasi kelas juga mengusahakan kenyamanan para warga kelas, baik guru maupun siswa. Jika warga kelas sudah nyaman, harapannya bisa membangun bonding antara guru dan siswa, dan proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Nah, kira-kira seperti tadi loh di sana. Kan tadi mendekorasinya tadi ya Kak Deni ya. Iya. Ada dekorasinya itu ada pintu juntai, terus ada juga payet-payet, Iya. dan juga dia ada kayak ruang membaca juga tadi ya. Iya, ada pojok baca. Pojok baca. Iya. Nah, iya, pojok baca. Itu gimana caranya semua dekorasi itu apalagi pojok baca itu bisa dimaksimalkan tuh fungsinya. Gimana tuh caranya tuh Kak Deni? Oh, kita bikin program misalnya kayak pojok baca itu setiap minggu itu kita bedakan bacaannya. Oke. Jadi misalnya kita ambil buku di perpustakaan yang menarik untuk anak-anak, kita pajang di sana. Nanti setiap minggu itu kita ganti bukunya. Dan setelah dibaca oleh anak-anak, kita nanyain apa sih isi dari buku yang telah mereka baca gitu. oke. Kita review kembali. Lalu
minggu depannya kita ganti lagi. Jadi mereka jadi suka baca, literasinya juga meningkat Oscar. Oh gitu, ternyata gitu caranya. Iya. Oh, beda ya sama zaman saya ya. Iya, sekarang udah banyak yang berubah. Beda banget. Iya, Beda banget. pembelajarannya Betul, dari yang beda kita banget. dulu ya. Ih, kita dulu lagi katanya. Berasa banget ya kita Iya, tuanya ya. Bener-bener. Karena dulu zaman-zaman kita ya mungkin ya Kak Deni ya. Iya. Kalau zaman kita mungkin hanya sebatas sekolah, diajarin guru, dikasih tugas sudah Iya, sebatas gitu aja iya. kan. Mungkin sekarang udah banyak perkembangan, banyak ahli-ahli, banyak media yang bisa tempat kita guru-guru belajar, Oscar. Jadi banyak yang cari tahu, banyak yang ingin meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Jadi dan kalau mungkin zaman dulu guru-guru kita belum punya media sebesar ini untuk menambah ilmu kali ya. Jadi kalau sekarang setiap orang bisa bikin konten, setiap orang bisa baca di sumber manapun, media untuk belajar banyak sekarang kalau kita ingin kan. Jadi mungkin karena itu perkembangan sekarang jadi guru-guru tuh lebih banyak yang bervariasi cara ngajarnya mungkin. Dan lebih gampang juga jadi guru-gurunya kan. Iya, jadi gitu. gampang kita jadi membuat pembelajaran yang menyenangkan itu lebih gampang untuk mahasiswa. Dan pemerintah juga serius kan sekarang untuk meningkatkan kompetensi guru, kayak sarana prasananya lebih dilengkapi oleh pemerintah kan Oscar. Jadi lebih bagus lah kan jadinya dari kita. Iya, jadi kalau zaman-zaman dulu kan kita belajarnya kan ya seperti yang aku bilang tadi kan hanya belajar gitu, terus kasih tugas dan selesai. LKS gitu kan ya, bukan. Kalau zaman dulu sama LKPD. Walaupun beda 4 tahun tapi masih sama sih masih sama caranya, ya, masih kan? pas kakak juga kayak kurikulum gitu. 2006 gitu. Iya. Ini KTSP 2002. Iya, KTSP, betul, KTSP. Betul, Iya. KTSP. Sebelum itu KBK 2004. Berarti kakak udah KTSP sih. Iya, sama aku KTSP 2006. Terus lambat laun di zaman-zaman SMP SMA itu ngerasain kurikulum 2013. Berarti Oscar masih kurikulum 2013 ngerasain. Ngerasain. Oh, kalau kakak udah ngajar baru ngerasain kurikulum 2013. Baru ngerasain. Iya, jadi ngajarin udah K13. Pas ngajar. Kakak ngajar. Iya, 13. pas kuliah baru keluar K13 jadi mempelajarinya itu. Tapi kalau sekolahnya masih KTSP. Iya, nyatat buku sampai habis. Pegel-pegel lah jadi Iya. kita berapa. Tapi itulah setiap zaman beda-beda ya metode-metodenya. Tapi menurut kakak kan sebagai guru nih udah ngerasain juga dari semua perkembangan zaman itu semua kurikulum itu yang paling bagus itu pada saat kapan itu? Apakah sekarang pun titik puncaknya atau masih ada dievaluasi lagi gitu? Oh, kalau untuk menentukan yang mana yang bagus, kayaknya kakak bukan ranahnya menentukan. Ya kakak rasanya sebagai guru gitu. Oh, sebagai guru, Kumer ini juga cukup bagus. K13 juga bagus. Semua kurikulum itu kan sudah melalui pertimbangan Oscar. Maksudnya ada ahli-ahli yang mengkajinya berdasarkan ilmu baru gitu. Jadi misalnya diadopsi dari K13 ini diadopsi dari perkembangan siswa usia SD yang masih integratif. Jadi ada dasar-dasarnya sehingga nggak bisa kita bilang ini bagus, ini yang enggak, bagus, ini bagus. Gimana kita memodifikasinya menjadi pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Tapi pada dasarnya kurikulum itu sama aja, Oscar. Sama aja ya, kayak K13 itu digabung semuanya. Cuma penyampaian ke siswanya aja yang dibedakan. Tapi secara isi itu rata-rata menginginkan yang terbaik untuk siswa sih. Iya, betul juga sih ya. Nggak ada yang paling baik, yang pasti ada kelebihan dan kekurangan. Karena aku zaman aku dulu kan yang zaman KTSP ya. Zaman KTSP dulu pada saat zaman SMA itu agak kaget nih sama 2013 nih gitu. Oh iya, karena disatukan tadi kan gitu kan. Iya, guru-guru secara pribadi Denny juga merasa kaget, tapi setelah didalami ternyata disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa SD, karena mereka menangkap sesuatu itu masih secara integratif gitu, ada dasar-dasarnya sehingga ternyata ini jadi yang tadinya seuzon jadi bisa menerima gitu ya. Lambat laun ternyata ini dasarnya gitu. Betul. Sama aku juga akhirnya lambat laun. Walaupun awal-awalnya kedumel gitu. Awal-awalnya juga sama secara pribadi kedumel. Ini gimana nih maksudnya nih? Jadi mau yang KTSP atau mau yang 2013 nih? Yang kalau aku kan pada saat itu sebagai siswa. Sebagai siswa juga kaget kan. Karena ribet banget dulu tuh zaman-zaman SMA dulu kan harus kalian nanti bawa
bawa ini ya dari rumah ya gitu kan. Bab 1, Bab 1 ya. gitu kan. Bab 1, bab 2 gitu Iya, kan. iya. Nanti di rumah siapin ini ya, bawa ini Iya, ya iya, gitu kan. iya. Mak saya pun ngeluh gitu. Sebagai guru juga pertama-tama kan ngeluh Iya kan, sekali ngeluh. ya ngeluh karena tapi yang disampaikan oleh pemerintah itu perubahan itu di awal-awalnya berantakan kan, di Iya, berantakan. tengah-tengah Betul. di tengah-tengah juga berantakan, di akhirnya juga jadi indah gitu. Jadi Iya. memang setiap perubahan tuh pasti membuat kita kaget kan. Iya, malah Jadi kita biasa ya. iya. Nggak ada perubahan yang bikin kita nyaman, itu nggak ada Iya. gitu. Jadi demi kebaikan kenapa enggak Iya, gitu masalahnya kan, Iya. gitu kan, iya. Tapi mengolah nilainya sih yang bikin kaget gitu. Aduh, Soalnya nilai. ngolah nilainya Kalau itu tuh saya depan iya, ya. iya. Sebagai guru, Sebagai guru ya. ngolah nilainya sih kalau K13 itu kan banyak banget tuh Oscar. betul, Bab 1 betul. kan dicampur-campur. Betul, Tapi betul. di penyampaian rapor nanti harus dipisah lagi, terus campur lagi gitu. Iya, betul. Jadi itu sih sulitnya kalau sulitnya. K13 ya. Terus akhirnya lama-lama kan akhirnya sudah mulai apa ya? Kumer lagi, mungkin ada lagi perkembangan, cuma mungkin kalau sarannya dari Denny sendiri, perubahan kurikulum itu kalau terlalu sering kan Kasihan muridnya. kasihan siswa kan yang merasakan, yang objek yang menerimanya kan siswa kan, Iya, mereka betul. mereka jadi bingung. Dan guru pun misalnya 2 tahun baru mantap nih tentang K13 udah mau Yeah. diganti lagi. Jadi kan kasihan gitu. Yeah. Mungkin sarannya tuh dimaksimalkan aja di apa, atau ada perubahan gitu. Yeah. Tapi kurikulumnya nggak diubah gitu sekarang. Mungkin Iya, sarannya betul. kalau bisa Ya, gitu. amin, mudah-mudahan Ya, nih, amin, mudah-mudahan. amin. Ya, amin. Malah tahu Menteri Pendidikan nonton kan? Iya, amin. Iya. Soalnya akhir-akhir ini pendidikan alhamdulillah nih dapat kabar baik juga. Iya, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah katanya dapat anggaran sebesar berapa tuh? 70 T. 71 T. 70 T, Iya. betul, 70 T dari Iya. Pak Prabowo untuk meningkatkan pendidikan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sebagai guru tentu kita Iya, bersyukur betul. kalau pendidikan menjadi perhatian sekarang kan Oscar. Iya, Semoga betul. sarana dan prasarananya makin meningkat, makin menunjang Betul. siswa-siswa untuk belajar. Amin, Ya, mudah-mudahan. amin. Tapi kakak sebagai guru sekarang nih kan kakak juga ngeliat juga kan pada saat kakak zaman SD juga. Terus Iya. ada pembeda dong kakak zaman SD dulu gurunya Iya. seperti apa. Terus kakak Iya. yang sebagai pelaku gurunya Iya, langsung. pelaku gurunya, Pelaku iya. gurunya langsung Iya. gitu. Apa sih yang membedakan kakak dulu sama yang sekarang gitu? Iya, kalau dulu mungkin cara ngajarnya lebih strict ya. Iya, kita Maksudnya, strict dulu ya, Iya, kita strict dulu ya. lebih strict. Tapi yang kakak ambil pelajaran kan didiklah anak sesuai dengan zamannya, jangan didik anak sesuai dengan zamanmu kan. Iya, Ada betul. iya, Betul. kan Betul, ada betul. ini kan, ada quote-nya. Jadi mungkin di zaman itu yang terbaik yang telah dianalisa oleh pemerintah. Kalau Iya. sekarang kan udah lebih fleksibel, mungkin anak Gen Z emang lebih fleksibel gitu Iya, kan. iya. Jadi mungkin ngambil titik benang merahnya itu aja sih Oscar. Mungkin zaman dulu seperti itu cara didiknya. Kalau sekarang Iya. mungkin seperti ini. Mungkin zaman sekarang dengan sikap guru yang seperti ini yang dibutuhin gitu. Iya, Mungkin betul, diarahin ke fleksibelan guru gitu. Iya, betul Iya, ya. iya. Betul ya, karena Iya. seperti kakak bilang tadi kan Iya. mengajar anak itu sesuai Didik. dengan zamannya, Iya, didik dengan zamannya. jangan didik anak sesuai dengan zamanmu karena zaman Iya. kita berbeda gitu. Iya, betul. Itu- Terus ngomongin didik juga, apalagi didik kayak misalkan newborn apa segala macam, Iya. itu pun di semua kalangan lah, Pak. Iya. Anak-anak pastinya. Iya, kan itu kuat dari ada ini tokoh yang terkenal tapi lupa namanya sekarang Kita itu. lupakan saja. Iya. Kita lupakan saja. Iya. Tapi kakak sejauh ini sebagai guru, berarti ada juga dong perubahan kurikulum juga, atau saat ini yang kakak rasakan masih membantu guru gitu dalam belajar mengajar ya? Gimana kan? Kurikulum sekarang itu Iya. membantu kakak atau seperti apa yang kakak rasakan sekarang? Membantu sih kalau kurikulum sekarang kan dari kurikulum 2013 mungkin dari kurikulum 2013 itu digabung dijadikan satu bab 1, bab 2, bab Iya. 3 kayak gitu kan. Sekarang Kumer ini kan sudah dipisah lagi Iya. kembali Apa? mungkin Kumer? udah Kumer, kurikulum Merdeka. Oke. Iya, pembelajarannya mendalam RPM. Jadi mungkin membantu karena mungkin dikaji kurikulum 2013 selama beberapa tahun mungkin kurang maksimal sehingga digantikan dengan pembelajaran yang
permapel lagi. Mungkin lagi. iya. Sangat membantu karena antara mata pelajaran ujian dan rapornya sejalan. Iya, kalau K13 kan nanti dipisah lagi ke bahasa Indonesia. Tadi pembelajaran itu menyatu, Oscar. Nanti dipisah lagi ke mata pelajaran untuk penilaiannya. Mungkin lebih ringkas sih untuk Kumer ini. Lebih efisien aja ya? Lebih efisien dan lebih efektif, efisien iya. berarti ya. Oke. Dan kakak sebagai guru pun terbantu. Iya, terbantu banget. karena iya, terbantu banget di penilaiannya. Memudahkan kerjaan guru. Jadi nggak pusing-pusing lagi mikir-mikirin ngisi-ngisi data segala macam gitu kan. Memisahkannya lagi gitu. Dan menggabungkan betul. kembali. Menggabungkan kembali Iya. gitu. Aja dia ingat kurikulum 13 sih. Iya. Kurikulum 2013 sebagai guru. Iya, sebagai guru ya. Iya. Saya sebagai siswa aja capek apalagi sebagai guru ya merasa itu. Mempersiapkannya ya. Tapi Kak, ngomongin soal kontennya, kita balik ke soal kontennya. Itu Kak kepikiran ngebuat konten soal guru ini itu kenapa tuh kepikiran buat kontennya? Waktu itu kan mikir kenapa ya siswa itu lebih suka games? Kan game gadget? Iya, game gawai? semua game semua pokoknya. Okay. Kenapa ya siswa itu lebih suka games dibanding belajar gitu? Jadi setelah ditanya-tanya, karena games tuh menyenangkan Bu gitu. Jadi mereka tanggapannya tuh mereka tuh menyenangkan Bu. Jadi pengen bikin belajar itu yang membuat mereka itu selalu ingin belajar seumur hidup gitu Oscar. Jadi kayak gimana ya bikin pembelajaran menyenangkan. Nah setelah berpikir seperti itu, bikin nih pelajaran yang menyenangkan, terus di storyin. Di storyin Oscar, iya storyin. Ternyata feedbacknya positif dari teman-teman guru juga. Nah setelah positif, kayaknya bagus juga nih kalau misalnya kita bikin konten, nanti feedbacknya kalau teman-teman terbantu kan kita senang juga Oscar. Iya, betul, terus tambah didoain lagi gitu, dapat doa gratis gitu kan. Ya akhirnya bikin konten keterusan dari situ. Karena waktu itu feedbacknya positif dari teman-teman. Emang apa itu isi kontennya pertama kali itu games apa itu? Waktu games itu ice breaking. Jadi ice breaking. ice breaking tentang tahan tawa. Jadi di ATM sama teman. Not to laugh ya? Iya, mereka bilang, kayaknya seru juga lah, dibikinnya juga story tag-nya gitu. Terus besoknya bikin games ice breaking puzzle. Terus teman-teman juga feedbacknya positif, terus ditiru, di storyin juga CC Bu Deni gitu kan. Terus kayaknya terus ada juga waktu itu junior yang minta, Kak bisa minta videonya nggak semuanya, nanti digabungin mau dimasukin ke YouTube. Nah dari situ Oscar kepikiran untuk kayaknya seru juga kalau bikin konten gitu. Gitu. Terus setelah bikin konten ternyata feedbacknya cukup rame. Cukup rame ya ternyata ya. Iya ternyata cukup rame. Ice breaking tahan tawa. Tahan tawa waktu itu. Asik tuh kayaknya tuh. Tahan tawa. Iya. Berarti anak kelas 1 berarti ya? Waktu itu kelas 5. Kelas 5. Jadi mereka dihadapkan di 2 kelompok. Yang satu untuk menahan tawa, yang satunya bikin temannya tertawa. Bikin teman tertawa. Iya, Kira mereka disuruh tonton. Enggak. Jadi bikin teman tertawa, bikin perilaku apa yang buat temannya tertawa. Kan mereka tuh tahu temannya suka bagian humor di mana gitu. Iya. Terus nanti siapa yang kelompoknya yang paling sedikit tertawa itu yang menang. Jadi kayaknya tuh banyak yang suka gitu. Jadi kayaknya bikin konten seru juga gitu. Itu menarik tuh. Iya. Karena secara tidak langsung yang mereka disuruh untuk ketawa pun disuruh untuk kreatif jadinya. Dipaksa kreatif. Iya itu. Salah satunya itu juga Oscar. Jadi ice breaking ini waktu itu karena mereka itu konsentrasinya kan siswa SD itu belum terlalu panjang. Jadi kalau konsentrasi siswa kelas 5 umurnya misalnya 8 dikurang 1 itu masih 7 menit konsentrasinya. Jadi di sela-sela mereka belajar dibuat ice breaking supaya mereka semangat lagi untuk belajar, untuk mengikuti kegiatan belajar. Nge-refresh otaknya lah. Iya, nge-refresh. Kita aja kalau belajar terus ada ice breaking seru kan? Apalagi siswa gitu. Ya, betul. Oke, ini kali ini kita break sejenak ya. Jadi Nusa tetap bersama kita di podcast sampai Motanya orang awak di Siko tampil di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya.
Kita di podcast Tampe Mau Tak Mau Tanya Orang Awak di Siko Tampeknya Don Sana. Dan Don Sana bisa mendengarkan kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Tinggal cari saya di @TVRI Sumbar. Dan Don Sana pun bisa mendengarkan live chat atau mendengarkan komenan-komenan di live chat YouTube channel kita dan TikTok channel kita. Oke, Kak Dini, tadi kan perbincangan kita kan agak sedikit terputus tadi kan. Terputus perbincangan kita tadi. Ada beberapa kesalahan, bukan kesalahan sih, ada gangguan. Ada gangguan. Nah, berarti Kakak pernah konteksnya itu Kak pernah nih di apa sama wali murid berarti diintervensi karena karena keputusan. Ya karena kan diintervensi sama wali murid kan seperti kita tahu di drakor-drakornya kan lagi rame-rame ya kan. Yang teach you a lesson gitu kan lagi rame-ramenya itu yang mana ibunya membuat kurikulum sendiri gitu kan ya. Ya Kakak pernah ngerasain ternyata? Pernah. Kalau itu tuh diintervensi atas keputusan itu karena ditinggalkan anaknya. Jadi mereka tidak terima. Karena tapi kita kan punya bukti kalau anaknya tidak mengirimkan tugas selama setahun pengajaran walaupun itu COVID. Iya, waktu itu COVID alasannya mereka kami kan nggak ngirim karena COVID gitu, tapi kan ada media berupa WhatsApp yang bisa mengirimkan tugas. Udah dimudahkan loh Ibu. Zaman-zaman kita itu kan pinggang loh. Iya gitu Oscar. Aduh, Asian parenting lagi. Jadi lanjut. karena itu itu dikata-katai sih. Diteror juga. Ya mau dilapor kayak gini. Cuma kita karena punya bukti dan data tentu tidak bergeming sedikit pun kan. Iyalah, kita kan punya bukti. Kecuali kita nggak punya bukti, jadi takut kan. Iya, dan Kakak pun juga ibaratnya tidak semena-mena juga kan. Iya, nggak semena-mena. Udah diingatkan, udah dilalui beberapa tahap, udah peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Betul. Jadi nggak bisa diubah sih, itu keputusan majelis guru, bukan hanya seorang diri gitu. Iya, bukan ini keputusan bukan pribadi kan, tapi pribadi. Bukan pribadi tapi majelis kan, majelis musyawarah. guru kan kalau kenaikan kelas itu diputuskan bersama-sama bersama guru. Betul, jadi pengalaman berharga selama pembelajaran. Jadi pembelajaran karena merasa bersalah, merasa terintimidasi, ini salah nggak ya gitu. Oh gitu. Jadi gitu ya. Berarti dia itu memang tidak mengikuti aturan sekolah, berarti tidak mengirimkan tugas. Seperti dan tidak ada keputusan yang kita buat semena-mena gitu. Iya betul. Oscar. Betul. Memang keputusan itu berdasarkan tindakan dari anak tadi gitu. Kalau nggak ngirim tugas ya, kalau misalnya satu kita naikkan, nanti yang lain komplain kalau seperti itu gitu. Kan jadi dia tuh dinaikin nggak bikin tugas loh. Gimana gitu. sih orang tua tidak mengerti konsep sebab akibat nih gimana sih? Tidak mau di konsep konsekuensi gitu loh. Astaga gitu. Di pengalaman menarik seperti tisu emang ada dikata-katain sampai di teror seperti apa itu? Di terornya di telepon-teleponin gitu? Iya, diteleponin di WA. Ibu kalau tidak mengubah ini saya bisa laporkan ke sini loh gitu. Oh, astaga. Kalau nggak salah ke dinas katanya. Ke dinas pendidikan gitu. Iya, tapi karena kami punya bukti mungkin nggak jadi dilaporin atau gimana karena kami nggak bergeming mungkin kan. Oh gitu. Iya, terus dia minta permintaan maaf juga nggak atau gimana atau itu? Belum ada sih Oscar. Belum ada gitu. Oh berarti dia nggak ada sampai kayak gitu ya? Enggak. Tapi 2 tahun kemudian, tahun kemudian dia datang untuk meminta rapor anaknya. Tapi ngapain? Meminta rapor untuk dipindahkan waktu itu. Pindah sekolah. Iya, tapi udah, iya Bu Pak, udah disiapkan, tapi nggak dijemput-jemput, masih ada rapornya sampai sekarang. Masih ada rapornya sekarang nggak dijemput-jemput. Iya, semoga nanti. Bu, jemput Bu. Iya. Astaga. Di salah satu SD itu dulu. Itu udah jadi pengalaman berharga. Iya, pengalaman berharga untuk. Itu pada saat momennya pada saat baru menjadi seorang guru atau sudah bertahun-tahun? 2 tahun jadi guru. 2 tahun jadi guru ya. 2 tahun jadi guru. Ada aja pengalaman. Cukup menegangkan. Gitu. Terus untuk sekarang alhamdulillah nggak ada seperti itu ya. Nggak ada sekarang yang positif. Alhamdulillah positif ya. Iya, banyak yang positif. Ya. Dan alhamdulillah yang di Kota Padang di Sumatera Barat juga yang seperti itu alhamdulillah nggak ada ya. Enggak ada juga ya, gitu ya. Semoga lebih baik pendidikan di Kota Padang, orang tuanya juga makin mengerti lah ya. Gitu. Ya. Jangan semena-mena kayak di drama Korea ya. Iya. Bagus banget sih filmnya itu. Iya, filmnya bagus banget. Film bagus. Satisfying gitu. Iya, itu kan ada guru SD juga kan sekarang. Iya, betul, ada guru SD juga. Abis pulang dia langsung lelah kan. Iya, betul.
betul. Kasihan guru SD-nya diteroris sama wali muridnya. Aduh. Oke, berarti ada lah pengalaman dimarahin sama wali murid Oh, gitu iya, kan. ada banyak sih. Banyak macam-macam lah ya. Iya, macam-macam asam garamnya udah. Asam garamnya. Iya. Tapi kakak sejauh ini sukanya sebagai guru SD itu seperti apa ya kak senangnya? Sebagai guru SD itu yang paling senang tuh tangki cinta kita itu full. Tangki cintanya full, oke. Iya, karena siswa itu masih mempedulikan gurunya dan mendengarkan gurunya. Bukan berarti SMP dan SMA nggak mempedulikan, tapi mereka Iya. lebih physical touch kan. Kalau SD ini masih bisa gitu Iya, kan, nggak menjaga jarak. Mereka lebih percaya ke gurunya nih dibanding orang tuanya. Kalau SD ini masih Oscar. Iya, Jadi lagi. kata gurunya A, kalau kata ibunya A, kalau kata gurunya B, dia B gitu. Iya, betul, Dia lebih betul. percaya ke gurunya. Terus kalau di SD ini selain kasih sayang guru full, juga kayak membersamai tumbuh kembang anak-anak aja menyenangkan gitu, Oscar. Gitu. Mereka pokoknya masih tulus hatinya gitu kan, nggak jujur gitu. Apa Iya. yang misalnya kita kurang, dia, Ibu kok hari ini pucat, Bu? Ibu sakit? Oh, gitu? Iya. Seapa itu berarti ya? Se-care itu Bisa berarti? kita nggak pakai lipstick nih karena kelupaan, buru-buru atau apa. Ibu hari ini sakit, Bu, nggak pakai lip, pucat gitu. Anak SD udah tahu lipstick, Iya. ya Allah. Bisa ini loh, sekarang bisa muji, Bu, lipstick Ibu hari ini bagus deh. Ya. Oh iya. Iya, bisa gitu anak SD sekarang ya. Astaga. Iya, begitu. Jadi kita kalau cari lip gitu yang ngejudge itu anak SD-nya Iya, berarti iya, ya. Jadi kita tahu nih, ini bagus sih lipnya berarti hari ini. Iya. Astaga, sekali itu berarti anak Iya, SD-nya ya. lebih care mereka, lebih kayak ulang tahun masih pengen bukan kita senang dirayain, enggak, cuma mereka sepeduli itu gitu. Kayak ulang tahun Ibu kapan sih, Bu, gitu. Tuh bikin oke. surat pulang sekolah kasih ke kita. Oke, Bu, ini oke. surat untuk Ibu gitu. Ini, Pokoknya sweet oh, gitu kalau oke, siswa oke, SD itu, oke. Oscar. Gitu. Sweetnya masih banyak gitu. Kalau Ih, seneng banget ya iya, berarti ya. senang kalau guru SD sih menyenangkan. Menyenangkan ya. Aduh. Itu berarti Kak Deni pun sejauh ini pun juga alhamdulillah seneng banget berarti ya. Iya, senang banget meskipun SD. terpaksa tersimpung ke terpaksa SD-an. gimana nih? Gimana ceritanya? Soalnya dulu kan cita-citanya nggak jadi guru SD, tapi oke. jadi udah berkecimpung di dunia SD jadi cinta kayak udah di SD gitu sekarang. Emang dulu Kakak bilang karena terpaksa, emang dulu cita-citanya apa dulu? Cita-citanya jadi guru, tapi guru matematika. Oh, guru matematika Iya, justru. Iya, maunya siswa SMA aja yang mudah. oke. Pikiran kakak tuh anak SMA tuh mudah diatur gitu. Oh, oke. Iya. Oke. Iya, atau Betul. mau jadi dosen dulu, tapi takdirnya ke guru SD. Nah, ya, guru SD gitu. Oh, jadi guru juga, pengajar juga, Iya, tapi tapi ruang lingkupnya dosen. Iya, ruang gitu. lingkupnya dosen. Oh, oke. Supaya mereka lebih pikirannya mudah diatur sih. Iya, persennya udah diatur sih mana. Iya. Karena dulu kalau yang zaman-zaman aku dulu ngatur-ngatur anak-anak susah gitu kan. Iya. Sulit. Ternyata nggak sulit juga ya ternyata ya. Iya, tergantung kita Sabarnya kita ya? kemana sih. Ya, cintanya juga sih. Iya, kalau udah cinta kayaknya semuanya nggak sulit deh. Betul. Tapi Kak, sejauh ini selama Kakak mengajar sebagai guru SD itu ada nggak sih ibaratnya kekurangan-kekurangan anak-anak SD ini pada saat di rumah gitu, misalkan kayak ini anak ini kelihatan nih kurang kasih sayang atau seperti apa gitu, yang paling identik banget dari anak-anak SD itu kekurangan apa gitu? Oh, itu beda-beda sih, Oscar, Oh, di beda-beda. setiap daerah gitu, di setiap misalnya di setiap sekolah itu beda-beda masalahnya, dan setiap satu sekolah pun beda-beda juga setiap kelasnya gitu. Jadi nggak bisa dispesifikkan masalah di SD tuh kayaknya ini enggak. Jadi tergantung siapa yang di sekolah kita. Jadi satu kelas itu nggak bisa dispesifikkan ke mana masalahnya. Tapi yang pernah kakak alami itu kayak kurang kasih sayang ada, terus sering diteriakin ada. Oh, sering diteriakin. Iya, Oke. dan anak yang full kasih sayangnya juga ada banyak Oh, gitu. oke. Jadi bermacam ragam gitu. Tapi Bermacam-ragam. memang nampak bedanya di kelas, gimana anak yang full kasih sayangnya atau sering dimarahin itu kelihatan nanti di Kelihatan. kelas. Jadi kalau kita mau lihat bukti parenting orang tua tuh ya di kelas gitu. Oh, di kelas ya, Iya kan ternyata. kelihatan. Oh, anaknya misalnya nggak percaya diri, mungkin di rumah dia
apa-apa yang dia pegang salah, atau anak yang full kasih sayangnya, mungkin apapun dia dipercaya di rumahnya, apapun diberitahukan dengan pokoknya mungkin sering dipeluk dia, jadi dia percaya diri gitu kan, apapun diapresiasi, jadi dia di kelas percaya diri gitu kan, jadi beda-beda sih masalah anak. Contoh one case deh, ibaratnya anak ini misalkan murung atau kurang percaya diri deh di salah satu murid kakak gitu yang pernah kakak ajar gitu kan. Itu biasanya kakak menyampaikan ke orang tuanya apa tuh? Ibarat cara penyampaiannya seperti apa gitu? Apakah Bu, anak ibu ini kurang-kurang ini atau segala macam gitu? Enggak, kita kalau secara pribadi kakak, kalau misalnya ada anak yang murung, kita perhatikan dulu seharian misalnya. Nanti kalau pulang kita minta dia dulu di kelas gitu. Nanti kita ajak-ajak cerita, kok Rere murung hari ini atau belum mau cerita. Oh, Rere belum mau cerita ya. Ayo besok kalau Rere udah nggak murung lagi cerita ya. Nanti suatu saat dia mau cerita, besok kita tanya lagi gitu. Kalau anak yang misalnya lagi murung terus nggak mau cerita, kita paksa juga nggak bisa kan, Oscar. Jadi besok dia kadang-kadang mau cerita, soalnya gini Bu, Rere gini Bu katanya kan. Nanti waktu misalnya biasanya kan bertemu orang tua tuh ada 4 kali setahun waktu yang pastinya itu, Oscar. Waktu mid semester 1, mid semester 2 dan semester apa. Kalau misalnya itu mendesak, kita panggil orang tuanya. Tapi kalau nggak, misalnya murung karena kena marah orang tua, itu kan nggak perlu kita selesaikan secara mendesak gitu. Tapi kalau misalnya dia sikap dia jadi berpengaruh di kelas, misalnya kayak apa-apa dia nangis gitu. Misalnya nggak ada pena dia nangis, nggak ada apa nangis, itu kan perlu diselesaikan secara langsung. Emang ada gitu yang nggak ada pena nangis gitu? Ada nggak ada pena nangis ada. Jadi dipanggil lah orang tuanya untuk ditanyakan. Biasanya di rumah kalau nggak ada ini nangis nggak? Misalnya enggak gitu. Kira-kira kenapa ya Bu kalau di sini nih? Ada juga nih yang sekarang yang nggak bisa bela diri gitu, dipukul dia nggak mukul balik gitu. Misal dipukul, self defense-nya nggak ada gitu. Pertahanan dirinya nggak ada. Nanti ditanya, ditanya kan sama mamanya, di rumahnya itu dia temannya di gang-gangnya itu perempuan semua katanya. Jadi dia kebiasaan mengalah gitu. Jadi itu yang kita bantu. Kayaknya mama perlu deh ngajarin dia untuk mempertahankan diri, nggak usah ngalah, ngalah terus gitu. Soalnya ini serius mah gitu. Soalnya dia misalnya anaknya laki-laki kan Oscar. Jadi dibilang soalnya sama anaknya laki-laki mah harus punya pertahanan diri gitu. Betul. Bahkan di sekolah tuh kakak ajarin untuk balas gitu. Bukan ngajak berantem, bukan ya? Bukan ngajak berantem. Tapi misalnya kalau diambil ada yang diambil dia punya cuma 1 pena. Nanti diambil penanya dia diam aja, nggak nulis. Dia nggak bikin tugas jadinya kan. Kok ini nggak bikin tugas? Iya, pena saya dipinjam. Kok mau? Kan kok kita mau loh? Ya kan kita cuma punya 1 gitu. Jadi kayak gitu ya harus kita selesaikan sekarang. Masalah-masalah. Kalau kelas rendah lebih ke hal-hal seperti itu. Kalau kelas tinggi kan materinya yang berat. Kalau yang kelas 1 tuh lebih ke situ sih. Iya betul. Harusnya kakak bandingin dong zaman ibu dulu apa ibu colok tuh malah. Gitu Oscar yang perlu diselesaikan di. Astaga, macam-macam. Terus ibaratnya ada nggak sih ibarat parenting dari wali murid itu yang menurut Kak Deni yang salah gitu misalkan? Enggak, biasanya anak kita di rumah biasanya kita giniin gitu. Kalau parenting yang salah, kalau ngejat salah nggak berani sih Oscar ya. Soalnya mungkin yang nggak cocok sama atau ada aneh-aneh gitu parentingnya gimana gitu. Anak saya memang gini gitu, gimana gitu. Nggak berani bilang parenting yang lain salah, cuma yang nggak sesuai dengan nilai-nilai yang kakak anut mungkin. Iya, emang apa tuh? Ya misalnya kalau nak dimarahin nggak belajar misalnya, maksud itu harus dengan keras misalnya, mungkin ada gitu. Tapi yang sesuai juga banyak gitu kan. Tapi yang misalnya yang nggak sesuai dengan nilai yang kakak anut, itu biasanya dikasih tahu aja sih. Iya. Terus jalur doa sih lagi. Kalau nggak bisa dikasih, soalnya kalau udah dikasih tahu tapi belum berubah, Oscar, kayaknya di sekolah kakak dengan cara kakak sih, dengan misalnya yang menurut kakak benar, misalnya
setelah kita baca-baca ternyata cara keras ini memang mematikan saraf-saraf anak gitu misalnya kan. Gitu. Jadi kakak di kelas berusaha untuk sesuai dengan teori-teori yang udah kakak baca gitu misalnya, dan kita coba sampaikan ke orang tuanya gitu. Iya. Sepengalaman kakak, sekeyakinan kakak ya. Sekeyakinan kakak. Dan setelah dibaca kan kita punya ChatGPT untuk berdiskusi juga kan. Betul. Case kita kan bisa dibilang di situ. Iya. Terus kita baca-baca juga kan, ini benar nggak ya gitu. Curhatnya ke ChatGPT. Iya. Tapi ngomongin AI, ChatGPT. Iya. Kakak sebagai tenaga pendidik juga itu pasti terbantu banget dong sama ChatGPT. Terbantu banget sih kalau ChatGPT. Terbantu itu seperti banget. apa tuh terbantu? Misalnya kita mau bikin brosur SPMB ya, atau untuk akun memasarkan sekolah kita, kita bikinnya di ChatGPT. Terus gitu. misalnya ide-ide untuk konten pembelajaran juga bisa di ChatGPT. Nanti tinggal kita pilih kan, Oscar. Sangat membantu kalau untuk ChatGPT ya. Kalau misalkan buat kayak metode-metode pasti ada dong berarti. Ada juga di sana berarti metode-metode, ide-ide kayak. Iya, mixkan metode yang cocok untuk materi ini gitu. Bisa. Kalau buat silabus nggak mungkin kali ya? Nggak mungkin karena 100 halaman. Nggak mungkin. Buat silabus disuruh buat modul. Error katanya. Empat not font nanti kan. Iya. Apa ini rusak server yang di KA. Iya sih. Aduh, ngeluh ChatGPT-nya lah. Tapi kakak alhamdulillah ya sejauh ini mengajar pun juga senang, menyenangkan. Iya, alhamdulillah. Gitu kan. Terus juga murid-muridnya juga menyenangkan juga dia sih 18 ya. Iya, alhamdulillah. 18 ya. Mungkin kedepannya kakak ada nggak sih ibaratnya yang pengen kerjakan gitu? Mungkin pengen menambah ilmu gitu, S2 atau seperti apa gitu? Iya, yang pertama pengen menambah ilmu, nambah pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi diri, Oscar. Karena semakin bertambah kita semakin baik yang diterima anak kan, ada di kelas. Terus yang kedua ya kalau bisa nambah jenjang sekolah lagi. Semoga ada rezekinya. Amin. Yang ketiga pengen dua itu aja sih Oscar. Iya, semoga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Mana tahu pengen jadi kepala sekolah kan? Tambah pengalaman dulu Oscar. Pengen jadi kepala sekolah gitu. Oh iya, dan mungkin sekarang belum pengen sih. Mungkin 5 tahun ke depan pengen. Kalau sekarang belum pengen sih Oscar. Belum pengen ya kepala sekolah ya. Capek ya jadi kepala sekolah ya. Belum ngerasain. Iya betul lagi. Tapi kakak katanya mau S2 katanya. Mau S3. Oh, S3 malah. Pengennya. Tapi belum, anak masih kecil Oscar. Masih kecil. Katanya udah daftar beasiswanya atau gimana? Oh, ini daftar beasiswa untuk pembelajaran matematika guru se-Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia Tenggara, tapi beberapa Asia Tenggara aja. Di Jogja. Tapi iya tanggal 26 sih pengumumannya. Mudah-mudahan lulus ya. Amin. Mudah-mudahan lolos ya. Kak, ini mungkin harapan kakak untuk sebagai guru dan juga untuk murid-murid kakak yang mungkin menonton nanti hari ini. Itu apa sih harapannya, Kak? Harapannya semoga siswa-siswi ibu bisa menyukai belajar, bisa belajar seumur hidup karena kuatnya gini. Jika kamu tidak tahan akan lelahnya tunggu dulu, kok jadi lupa. Nervous. Pokoknya semoga anak-anak ibu menyukai belajar dan mencintai belajar seumur hidup. Amin. Iya. Nih, guru kalian nih masuk TV nih. Iya. Nervous. Tadi nervous ya sekarang. Awal-awalnya nervous. Tapi mungkin. Oke. Terima kasih ya Kak Dania atas bincang. Aku jadi tahu nih soal kurikulum sekolah. Iya, terus terima juga kasih. apa nih LKPD. Pengganti LKN gitu, macam-macam dan sebagainya. Dan sukses terus ya. Iya, sukses terus juga Oscar. Terima kasih. Ya, semangat terus mengajar ya. Iya, terima kasih ya Oscar. Dan sukses terus ke depannya untuk
S2-nya dan sebagainya. Ya, amin. Dan itu pula di sana perbincangan kita di Podcast Sampai Mota. Terima kasih telah menemani kita di Podcast Sampai Motako di sana. Dan jangan lupa tonton tadi Podcast Sampai Motako setiap hari Senin, hari Selasa pukul ampe balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Dan jangan lupa pula tonton Piala Dunia di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Ambo sekali kawan-kawan sadanya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lain di sana dan bye bye.